Seorang ibu hamil turut menjadi korban tewas dalam musibah kebakaran di PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Suami korban mengaku syok saat mendengar istrinya turut menjadi korban dalam kebakaran. Sang suami masih menunggu proses identifikasi istrinya dengan menyerahkan sejumlah data pendukung, seperti identitas diri dari korban. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Mas Ilham, makasih Mas. Nggak bawa apa-apa aja mas, cuma ditanya ciri-ciri fisik aja sama paling identifikasi ya seperti identitas diri. Identitas diri. Oke. Mohon maaf kalau untuk Mas sendiri yang jadi korban. Saya suami. Istri berarti istri Mas ya? Itu mohon maaf informasinya lagi hamil Mas. Ya. Berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Zefanya Situmeang dan Ian Faris dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat malam, Zefanya. Hingga saat ini apa saja temuan yang didapat oleh polisi di TKP, Zefanya? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Dari tim Puslap 4 Barreskrim Polri tadi sudah selesai melakukan olah TKP sekitar pukul 7:30 malam yang juga ditemani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Tadi memang ini dikatakan diberhentikan sementara, yang artinya ini masih akan dilakukan olah TKP lanjutan. Mengingat tadi olah TKP sudah menjelang malam hari begitu ya. Jadi ada kendala di bagian penerangan sehingga ini masih akan dilanjutkan besok. Tapi tadi kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Kombes Pol Romilus Tamtelahitu dari Puslap 4 Polri ini menyebut sementara dari tim Puslap 4 Polri tadi telah menemukan titik awal api yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Tapi terkait hasilnya seperti apa ini masih belum bisa disampaikan karena masih akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Begitu sehingga nanti ketika akan menyampaikan apa hasilnya ini juga akan ditemani oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan bahwa kegiatan penyisiran atau olah TKP tadi dilakukan oleh tim Laka Bakar dari Puslap 4 Polri yang dimana semuanya ini masih terus berusaha tadi melakukan penyisiran di seluruh area di dalam gedung. Namun memang tadi kendalanya ini adalah terkait dengan penerangan. Nah, kemudian setelah itu juga tadi dipastikan bahwa jumlah korban ini tidak bertambah lagi, yakni masih sama, 22 orang meninggal dunia, 7 diantaranya adalah laki-laki dan 15 orang ini adalah perempuan. Disampaikan tadi juga dari Puslap 4 Polri bahwa jenazah atau korban meninggal dunia ini masih dalam keadaan utuh jenazahnya sehingga masih dapat diidentifikasi terkait dengan identitasnya sehingga tidak perlu dilakukan tes DNA untuk mengenali identitas dari para korban. Kemudian juga tadi disampaikan beberapa saksi ini tadi juga sudah berusaha untuk diperiksa oleh tim Puslap 4 Polri gitu ya. Ada satu saksi ini yang mengetahui bagaimana kejadian persis atau peristiwa persis dari peristiwa kebakaran yang terjadi siang hari tadi, tapi memang ia masih dalam keadaan syok begitu sehingga pemeriksaan lebih lanjut ini belum bisa dilakukan. Tapi yang jelas tadi dari Puslap 4 Polri menyebut pemeriksaan forensik dalam area gedung ini sudah dilakukan yang kemungkinan masih akan dilanjutkan lagi. Untuk waktunya belum diupdate kapan, tapi sejauh ini dari tim Puslap 4 Polri telah menemukan dugaan awal munculnya titik api yang kemungkinan di area lantai dasar. Seperti yang diketahui terdengar suara ledakan dari baterai drone yang diduga dari baterai drone tadi ini yang masih terus didalami. Apakah ini benar-benar menjadi penyebab pasti terjadi kebakaran di gedung Teradron ini, Ibrahim? Zefanya, kalau untuk saksi baik itu pemilik perusahaan atau pemilik gedung, kapan dijadwalkan akan dipanggil untuk diperiksa? Ya, terkait dengan pemeriksaan terhadap pemilik gedung ini juga yang belum bisa disampaikan waktunya dari Kapolres Metro Jakarta Pusat bilang
akan segera memanggil, tapi waktunya belum disebutkan begitu ya, karena memang dari Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menyebut akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana standar keamanan dari gedung ini, karena tadi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini tadi juga sudah tiba ya untuk meninjau langsung, dan dia menyebut akan mengevaluasi. Melihat kalau dari pantauan kami juga memang di area gedung ini hanya ada satu akses pintu untuk keluar masuk area gedung begitu ya, sehingga ini yang menjadi sorotan juga dari pihak polisi, begitu juga dari gubernur tadi menyorot bagaimana pintu darurat apakah ada di dalam, tadi juga apakah ada kelengkapan APAR atau alat pemadam kebakaran di dalam yang juga tersedia. Yang jelas dari struktur bangunannya ini masih perlu dievaluasi dan akan harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tapi terkait dengan waktunya kapan ini masih belum bisa disampaikan, karena saat ini fokus dari para petugas baik itu dari polisi maupun tadi dari Puslapfor begitu ini masih akan fokus untuk mengidentifikasi jenazah dan juga menemukan titik penyebab terjadinya kebakaran. Ibrahim. Terima kasih Zevanya Situmeang dan juga Ian Faris untuk laporannya langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat.